Berikutnya kami undang pembicara yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Desi Rahmawati Emril, spesialis saraf konsultan CIPS, dengan judul Shoulder and Upper Limb Pain Ultrasound Guided Interventional Procedure. Kurikulum PT beliau, Profesor Dr. Desi Rahmawati Emril, spesialis saraf konsultan CIPS, lahir di Pekanbaru, 23 Desember 1974, memiliki suami dengan 2 orang putra. Lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala pada tahun 2000, sebagai konsultan nyeri dan nyeri kepala sejak tahun 2013, menyelesaikan studi dokter di Universitas Gadjah Mada tahun 2014, dengan kompetensi tambahan manajemen intervensi nyeri sejak tahun 2014. Saat ini sebagai staf pengajar bagian neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Juga manajemen nyeri terpadu di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Dan banyak tugas dan jabatan di organisasi profesi. Kepada Profesor Desi kami persilahkan, waktu 20 menit. Persilahkan, Prof. Terima kasih perkenalannya, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saya untuk yang sesi terakhir ini menyampaikan tentang ultrasound guided interventional pain management for upper limb pain. Dalam hal ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang sering kita kerjakan dan yang memang akan besar manfaatnya untuk kita semua. Kita berharap seperti itu. Saya izin untuk share. Oke. Jadi topik kita pada siang hari ini adalah shoulder and common upper limb pain, ultrasound guided interventional procedure. Mungkin saya awali dulu dengan beberapa keadaan atau disease atau kelainan yang memang sering harus ditreatment dengan injection lokal atau local injection therapy. Articular condition seperti rheumatoid arthritis, seronegatif spondyloarthropathy, ya, adanya crystal induced arthritis, osteoartritis yang akut exacerbasi, yang sering kita jumpai pada banyak pasien kita. Kita sudah lakukan treatment, kemudian 3-6 bulan kemudian pasien datang kembali dengan kondisi akut exacerbasi. Biasanya pilihan terapi kita adalah injeksi karena pasien dapat hasilnya cukup optimal. Kemudian juga pasien terhindar dari efek samping penggunaan obat-obat antiinflamasi seperti gangguan lambung. Dan juga cost efektifnya saya rasa kita bandingkan antara terapi injeksi dengan oral pada kasus yang sifatnya kronik atau penggunaan jangka panjang atau ada kemungkinan akut exacerbasi, mungkin ada tempatnya kita pertimbangkan tentang injeksi local injection terapi ini. Untuk kasus non-articular disorder seperti fibrositis, bursitis yang paling sering itu subacromial bursitis, ya. Kemudian tenosinovitis, tadi sudah dijelaskan juga tanda-tandanya, baik secara klinis maupun secara ultrasound finding oleh Dr. Dalton. Kondisi neuritis yang paling sering kita jumpai adalah carpal tunnel syndrome dan juga tarsal tunnel syndrome. Kita juga bisa menjumpai kondisi-kondisi lainnya, tetapi yang saya sampaikan pada hari ini adalah yang memang sangat banyak kita jumpai dalam praktek sehari-hari. Sebelum kita melakukan tindakan injeksi atau local injection therapy, maka hal yang paling utama yang harus kita ketahui adalah adanya
kontraindikasi. Ada absolut kontraindikasi dan juga ada relatif kontraindikasi. Untuk absolut kontraindikasi yaitu lokal selulitis, prosthetic joint, ya, septisemia, akut fraktur, patella dan Achilles tendonopati, serta alergi terhadap obat yang diberikan. Nah, sebetulnya mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kita bisa lihat secara kasat mata ya. Bagaimana dengan alergi? Sebetulnya alergi ini walaupun tidak tinggi angka kejadiannya, tapi kalau terjadi dan kita tidak prepare, itu sangat cukup besar dampaknya kepada kita maupun kepada pasien. Untuk alergi biasanya kita harus membuat medical record yang lengkap, dok. Ya. Jadi biasanya sebelum diputuskan untuk dilakukan tindakan injeksi, maka kita akan menanyakan kepada pasien apakah dia mempunyai riwayat alergi, baik itu makanan, zat-zat tertentu, apalagi obat-obatan. Nah, khususnya pada pasien yang ada riwayat alergi tersebut, memang kita harus lebih berhati-hati dan menjelaskan dengan lebih detail dalam inform consent yang kita berikan. Adanya kemungkinan alergi, dan kita juga harus jelaskan bahwa untuk obat-obat yang akan kita berikan tidak ada tindakan yang dapat dilakukan untuk melakukan identifikasi dari awal. Seperti antibiotik, kita bisa lakukan skin test. Tapi kalau untuk obat yang disuntikkan dengan tujuan interventional pain management, itu mekanisme skin test hanya berlaku untuk kontras. Jadi kita jelaskan secara lebih detail kepada pasien bila dia memang diketahui mempunyai riwayat alergi sebelumnya. Termasuk bila dia ada alergi dengan ada riwayat alergi penyuntikan obat dengan dokter lain misalnya, itu kita rekam dengan lengkap dalam medical record kita. Itu untuk kontraindikasi absolutnya. Jadi kalau memang ada, saya pernah alergi dok, disuntik dengan lokal anestesi, tiba-tiba saya jadi kejang, dokter jangan kerjakan lagi, kan itu termasuk ke dalam absolute contraindication. Kemudian relatif kontraindikasi pasien dengan penggunaan antikoagulan. Tapi di sini mungkin kalau dokter mengerjakan tindakan yang superficial, tidak ada struktur pembuluh darah yang vital, itu mungkin dokter bisa pertimbangkan untuk dilakukan bila memang secara perhitungan risk and benefit-nya itu lebih besar benefit-nya, asal dijelaskan kepada pasien. Nah, bagaimana dengan pasien diabetes? Ternyata diabetes termasuk ke dalam relatif kontraindikasi. Dalam hal ini, bila kita hanya lakukan penyuntikan yang sifatnya superficial, tidak dekat dengan nerve, tidak terlalu deep targetnya, mungkin dokter bisa hanya menjelaskan kepada pasien dan memberikan antibiotik saat pasien sudah selesai dilakukan tindakan. Tetapi mungkin yang menjadi isu adalah sering ditanyakan dalam workshop dan webinar, bagaimana dengan pasien dengan DM? Apakah kita tidak boleh mengerjakan karena takut akan meningkatkan gula darahnya? Sebetulnya dok, untuk pasien dengan diabetes, ya, tidak ada larangan dari sejawat endokrin bila kita memang ingin melakukan penyuntikan even menggunakan steroid sekalipun. Bahkan untuk obat oral pun mereka mempersilahkan, tetapi gulanya memang dipantau dengan baik. Nah, contohnya misalnya pada kasus pada tindakan intervensi spine yang pasiennya kita rawat. Biasanya pengalaman kami pada pasien dengan gula misalnya sampai 300, kalau dulunya kita hentikan tindakan atau kita reschedule, tetapi saat ini teman-teman endokrin sudah memberikan kelapangan kepada kita dan mereka menyarankan, oke, kerjakan saja, nanti setelah selesai kita cek gulanya, bila meningkat mereka akan regulasi lagi. Kalau dulu dok agak berbeda, sebelum tindakan kita lihat gulanya naik, kita malah minta untuk diregulasi. Tetapi kalau saat ini SOP di tempat kami, endokrin lebih senang kerjakan saja, setelah selesai baru kami regulasi. Saya rasa itu lebih efisien, jadi tidak perlu 2 kali periksa pasiennya. Itu yang berjalan di tempat kami untuk pasien-pasien dengan diabetes. Tapi kalau dokter hanya menyuntik intraartikular, lutut, bahu,
saya rasa tidak perlu sampai harus regulasi gula darah, tetapi memang harus hati-hati dengan resiko infeksi karena pasien dengan chronic diabetes termasuk pasien imunokompromis. Kemudian imunokompromis pasien juga dokter kita harus lebih aware, dijelaskan dan memang mungkin tingkat sterilisasinya itu betul-betul harus diperhatikan sekali. Kemudian minimal atau tidak adanya perbaikan setelah 2 penyuntikan sebelumnya. Berarti itu tidak efektif, kita stop saja. Jangan diteruskan lagi dengan penyuntikan pada tempat yang sama, lokasi yang lama, dan obat yang sama. Lokal osteoporosis. Nah, sering pada pasien dengan spine problem, itu osteoporosis pada spine-nya, kita jadi dilematis, kita sudah obati osteoporosisnya, tapi masih ada radicular pain, masih ada joint pain, maka sebetulnya setelah kita lakukan, kita berikan pengobatan, biasanya setelah 3 bulan saya akan kerjakan juga injeksi atau interventional pain management pada pasien-pasien tersebut. Inaccessible joint. Apa arti dari inaccessible joint? Satu adalah sendi itu ternyata terlalu dekat dengan struktur-struktur yang berbahaya. Misalnya pembuluh darah, kemudian nerve. Kalau saya berusaha untuk mencari cara supaya kita bisa menghindari struktur yang berisiko tersebut. Yang kedua, inaccessible joint itu biasanya lebih ke, kalau saya dok, keakuratan atau personal interpretasi dari kita sendiri, operatornya. Bisa karena skillnya, yang kedua bisa karena kemampuan alat. Ya mungkin resolusi alatnya yang tidak terlalu baik. Kalau joint tidak jelas terlihat, ya itu sebaiknya kita kelompokkan ke dalam inaccessible joint juga, dan kita betul-betul berusaha sampai semua struktur dan joint dan target itu jelas terlihat. Apalagi bila lokasinya di tempat yang agak banyak struktur penting di sekitarnya. Secara umum, prinsipnya adalah kita tetap harus membuat informed consent tertulis, ya. Jangan kerjakan sebelum ada informed consent yang ditandatangani. Kalau saya dok, semaksimal mungkin informed consent itu ditandatangani oleh keluarga yang ada hubungan darahnya. Jangan oleh pasiennya, kecuali dia memang datang sendirian. Kalau datang dengan keluarganya, pertama pastikan dulu dengan keluarga yang ada hubungan darah. Kalau tidak, mungkin menantunya kah atau apa yang lain. Tapi tetap yang menandatangani informed consent adalah keluarganya, bukan pasiennya. Jadi kadang saya sering ada miss ya. Kalau informed consent itu kan tanda tangannya ada dokter, keluarga, dan saksi. Nah, saksi ini yang sering disuruh keluarga pasien. Saksi itu perawat kita, dok. Kalau menurut saya. Nah, itu mungkin agak berbeda-beda SOP-nya, tapi kalau akan lebih aman kalau keluarganya yang menandatangani. Kemudian equipment-nya itu harus betul-betul kita persiapkan. Nah, di sini walaupun intraartikuler itu mungkin tindakannya ada yang simple, tetap kita lakukan dengan tindakan aseptik. Lokal anestetik kita persiapkan, kita juga menggunakan kortikosteroid bila memang tindakannya menggunakan kortikosteroid ataupun zat lainnya. Ada pre-post prosedur time out, ya, ada post prosedur care. Contohnya yang dikatakan post prosedur care, setelah selesai kita suntik, kita tutup luka suntikannya, kita jelaskan kepada pasien, dok, Bu, ini kalau saya dok ya, jangan kotor, jangan basah sampai 6-8 jam ke depan. Lalu kemudian dia boleh membuka plasternya, ya mungkin baru boleh terkena air. Walaupun itu hanya luka yang kecil, tapi kita tidak tahu status imunologi pasien dan status hygiene-nya pasien. Jadi kita menyarankan memang setelah tindakan dia harus betul-betul menjaga bekas luka injeksinya yang sudah kita tutup dengan penutup luka. Apakah perlu dikasih antibiotik? Kalau dokter yakin sekali tindakan dokter itu clear, tidak perlu. Tapi terus terang kalau saya pribadi untuk pasien imunokompromis, curiga imunokompromis, saya berikan antibiotik.
Frekuensi, nah ini yang banyak ditanyakan. Sebetulnya sampai saat ini belum ada EBM guideline tentang berapa kali kita boleh menyuntik. Tetapi secara general rekomendasinya, yang pertama untuk sendi besar seperti lutut, ya, hip itu kita dibatasi hanya boleh mengerjakan maksimal 4 kali per tahun. Untuk saya pribadi, saya berusaha membatasi 3 kali setahun, dan untuk sendi yang sama, obat yang sama, tidak boleh lebih dari 10 kali seumur hidup pasien tersebut. Ada yang jangan disuntik tiap sebentar, ya hati-hati, mungkin kita boleh pertimbangkan untuk lakukan tindakan yang lain. Untuk sendi yang kecil, itu dibatasi 3 kali per tahun, dan untuk lokasi yang sama, tempat yang sama, target yang sama, tidak boleh lebih dari 4 kali penyuntikan seumur hidup pasien. Nah, seandainya kita harus mengulang pemberian steroid, maka rentang waktunya itu minimal 4 minggu. Ada memang literatur yang mengatakan boleh 2 minggu, tetapi amannya memang rentang 4 minggu bila memang hasilnya di penyuntikan awal belum optimal. Bisa tekniknya blind atau ultrasound image guidance teknik. Lebih aman, lebih akurat, tapi mungkin untuk sendi yang superficial yang tidak terlalu banyak struktur yang berbahaya, kita masih bisa memilih blind teknik. Nah, ini sedikit sebelum kita masuk kepada teknik penyuntikan. Ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum dan saat melaksanakan tindakan intervensional pain management untuk upper limb atau untuk lokasi lainnya. Yang pertama, ya, understanding device operation. Jadi dokter USG dokter itu harus tahu bagaimana men-set gain, frekuensi, depth, bahkan mungkin sampai hal-hal lain, ya. Bila dokter misalnya tidak mendapatkan gambaran optimal, maka mungkin dokter harus mengkontak vendornya supaya di guiding atau mereka datang sampai memang device itu dokter pahami sekali cara penggunaannya. Kemudian yang kedua, image optimization. Image optimization sangat tergantung kepada pemahaman operator tentang alat yang dia gunakan, dan yang kedua pemahaman operator tentang anatomi dari struktur yang ingin dia lihat, dan yang ketiga memang skill operator dalam menempatkan probe. Ya, jadi probe itu kadang-kadang tanpa kita sadari dia agak slide sedikit sehingga image-nya jadi tidak optimal. Kadang-kadang malah ada memang struktur yang kita harus buat sedikit oblik karena posisi anatominya. Itu dengan menguasai anatomi atau sonoanatomi dari struktur tersebut, dokter akan paham bagaimana cara menempatkan probe yang benar. Kemudian visualisasi dari needle yang kita masukkan. Waktu saya awal-awal mengerjakan ultrasound guided ini memang struggle dengan tidak terlihatnya jarum. Mungkin Bang Dalton sama Bang ya. Ini masuk jarumnya pada 1 senti pertama kelihatan. Begitu masuk ke dalam, loh ini jarumnya mana. Nah, nanti saya akan ajarkan tekniknya bagaimana supaya jarum itu terlihat selalu mulai dari entry point sampai mencapai target yang diinginkan. Yang tidak kalah pentingnya image interpretasi. Nah, itu juga kalau kita menarget, misalnya tadi dijelaskan oleh Dr. Dalton, ini ada tear. Tear itu seperti ini loh, begini gambarannya, begini aturannya. Kalau ini gambarannya, ini sekian persen kemungkinan tear. Kalau begini kayaknya nggak mungkin tear. Nah, kalau dokter bisa membuat interpretasi yang benar, berarti target penyuntikan kita akan presisi. Kita menduga tear, nggak taunya hanya anisotrofi, itu sering dok. Ya, nah jadi itu juga perlu nanti disuntik di bagian anisotrofi, padahal masalahnya bukan di situ. Ya. 2 kesalahan yang paling sering adalah yang pertama, kegagalan memvisualisasikan jarum. Itu sering banget ya, tapi sebetulnya kalau dokter latihan, practice makes perfect, itu benar sekali ya. Kemudian pergerakan probe tanpa visualisasi jarum yang tepat. Jadi biasanya kita cenderung probe
jarum tidak terlihat, dokter terus bergerak, kita terus bergerak, jarum terus masuk, itu berbahaya sekali untuk struktur-struktur yang vital. Nah, kita masuk ke topik khususnya pada hari ini, tapi saya rasa juga penting disampaikan dulu yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang glenohumeral joint injection. Ya, bagaimana kita melakukan, yang jelas yang pertama sudah pasti diagnosis dulu ya dok ya. Kita harus mendiagnosis dulu, ya biasanya pasien dengan problem atau patologi glenohumeral joint itu ditandai dengan terbatasnya jangkauan gerak sendi. ROM-nya, elevasi, rotasi eksternal itu terganggu. Biasanya kita juga meminta pasien untuk melakukan gerakan-gerakan khusus. Nah, tapi yang paling patognomonis dikatakan rotasi eksternal saat pasien diminta untuk melakukan gerakan di mana lengan digerakkan ke belakang punggungnya. Nah, itu tidak bisa optimal. Tapi pada kasus yang sudah terjadi frozen shoulder, ya dokter bisa mendapatkan banyak ROM yang sangat terbatas. Menilai ROM di tahap awal sangat penting, dan dokter harus record berapa ROM-nya, kalau perlu diingat, dicatat. Kenapa? Karena pada penyuntikan belum tentu ROM akan kembali normal. Pasien nanti maunya begitu disuntik, tangannya langsung bisa diangkat habis bahunya, dan itu kadang-kadang harus bertahap. Kalau kita merecord ROM dengan baik, kita akan tahu berapa banyak perbaikan pada setiap fase penyuntikan. Itu penting kita record. Kelainan glenohumeral ini juga bisa dijumpai bersamaan dengan patologi rotator cuff yang lainnya. Malah sangat sering ya, di mana frozen shoulder itu kita melakukan penyuntikan GH joint itu biasanya sudah pasti dengan kelainan juga di tempat yang lain, apakah itu di rotator cuff ataupun di tendon bisepsnya. Ya. Injeksi glenohumeral joint ini menjadi pilihan kita pada kasus-kasus frozen shoulder atau adhesive capsulitis. Jadi kalau saya secara prakteknya pasien sudah adhesive capsulitis, saya akan suntik satu glenohumeral joint-nya supaya rilis, yang kedua patologinya. Kalau patologinya adalah supraspinatus ter, saya juga akan suntik di bursa dan intratendon untuk regeneratif terapinya. Ini adalah gambarannya, mungkin dokter bisa lihat nanti langsung pada gambaran USG-nya. Ya, sendi glenohumeral joint itu dibatasi oleh kaput humeri dan glenoid-nya. Ini teknik injeksinya, nanti dengan ada gambar yang lebih jelas ya dok ya. Saya akan nampakkan dengan gambar saja. Kita bisa menyuntikkan triamcinolone. Saya menggunakan yang 10 mg per mililiter. Untuk ada juga yang menggunakan yang 40 mg. Kalau ada resistensi, kita harus berhenti karena menunjukkan mungkin kalau dokter menggunakan steroid mungkin di dalam tulang cartilage atau mungkin di dalam tendon. Itu harus kita retraksi atau reposisi jarumnya. Nah, ini adalah gambar. Sebetulnya yang terpenting dalam melakukan tindakan ultrasound guided interventional pain management adalah posisi pasien. Posisi pasien, posisi alat, dan posisi operator. Sekarang kita bahas posisi pasien. Untuk glenohumeral joint injection, kita bisa memilih satu dari dua pilihan posisi ini, yaitu lateral recumbent dan sitting position. Lateral recumbent seperti yang dokter lihat di sini, pasien tidur, kemudian joint yang akan kita lakukan penyuntikan itu berada pada sisi atas. Pastikan, mungkin sebelum saya lupa, bahwa mesin ya yang saya tunjuk ini, mesin USG, pasien dan operator segaris. Jangan operatornya pada posisi yang malah bertolak belakang dengan posisi mesinnya, atau mungkin sedikit bergeser. Karena mungkin bagi yang pemula, posisi yang segaris dan linear itu sangat menentukan visualisasi jarum kita. Saya sendiri memilih posisi seperti ini walaupun sudah sering mengerjakan tindakan cepat dan tidak perlu khawatir jarum tidak terlihat.
posisi sangat penting. Yang kedua juga mungkin untuk kita sendiri. Kalau kita sering pada posisi yang unergonomik melakukan tindakan, maka tidak bisa diragukan kita juga akan mengalami cedera tendon kah, nerve kah, atau yang lain, atau otot. Jadi ini posisinya seperti ini, Dok, ya. Kemudian dari bagian depan pasiennya tidurnya miring dan tangannya kita minta untuk satu pada posisi pada lengan yang akan dilakukan penyuntikan itu memeluk atau memegang bahu yang lain. Tujuannya supaya glenohumeral joint terlihat dengan jelas. Dokter perhatikan nanti, kalau posisi tangannya tidak layar position seperti ini, kadang-kadang glenohumeral joint-nya sulit untuk terlihat. Khususnya lagi pada pasien yang agak bulky. Jadi posisi penting. Posisi penting untuk terjelas terlihatnya target kita. Yang kedua memudahkan kita saat melakukan penyuntikan supaya presisi. Yang ketiga menyelamatkan dokternya dari injury, tear, tendon, ligamen, saraf maupun otot. Nah, pada sitting position sama dok, pasiennya duduk ya, tapi tangan juga dengan posisi layar position seperti ini ya, seperti selendang yang disampirkan ke bahu. Tapi saya pribadi lebih menyukai posisi lateral recumbent. Karena apa? Stabil probe-nya. Karena pasiennya tidur. Kalau dalam keadaan duduk, dokter taruh probe itu kadang bergeser. Atau kalau yang cowok ya, tangannya kuat banget. Saya yang tangannya sedikit imut-imut ini, kadang-kadang probe itu suka lari karena ada gel atau ada alkohol, betadin yang di situ membuat kita kadang-kadang sering slide. Posisi seperti ini memang buat saya lebih mudah sekali. Bagi pemula juga pilihlah posisi lateral recumbent ini. Jauh lebih mudah. Karena kita betul-betul dalam posisi siap melakukan penyuntikan dengan kuda-kuda yang sangat stabil. Nah, ini adalah Nah, pada slide ini dokter bisa lihat ini adalah gambaran glenohumeral joint-nya, ini kaput humerinya dengan cartilage-nya, kapsul, dan ini adalah glenoid-nya, dan ini adalah labrum di sini. Target kita adalah di daerah sini dok, sedikit ke atas, tapi jangan sampai mengenai labrum. Kemudian pilihan, ini juga ada pilihan lainnya, yaitu mereka, kalau yang tadi kita lihat jarum dari medial ke lateral. Buat saya itu lebih mudah. Tapi kalau ini juga ada pilihan jarum dari lateral ke medial. Jadi posisinya seperti ini, ya. Dan ini memang langsung menarget ke dalam sendinya. Tetapi posisi yang tadi jauh lebih aman dan lebih mudah karena tidak ada kaput yang menghalangi. Tapi tergantung pilihannya yang mana. Nah, di gambar ini ada contoh dari lateral, tapi ini contoh yang sangat salah. Kenapa saya ambil contoh ini supaya bisa kita diskusikan ya. Dokter bisa perhatikan kalau kondisi seperti ini, dokter, mesin, pasien dan arah masuknya jarum tidak pada satu garis. Dan ini saya rasa sangat sulit ya. Kita tidak nampak jarumnya masuk seperti apa, kita berdiri malah kontralateral dari posisi masuknya jarum. Kalau seperti ini, yang pertama sulit, mungkin kalau sudah tingkat dewa mungkin bisa ya, mungkin tingkat Bang Yusak nih bisa nih kalau kayak gini. Kalau kita Bang Dalton yang biasa-biasa aja Bang ya, yang betul-betul terlihat masuknya itu jelas. Kalau seperti ini saya rasa, dan ini kalau ujian nggak lulus. Tapi kalau dokter ingin menyuntik dari lateral ke medial, maka dokter berpindah posisinya ke bagian depan dari pasien. Pokoknya harus segaris dokter, mesin, pasien, dan arah masuknya jarum. Itu sangat-sangat membantu supaya kita bisa melihat jarum dengan jelas dan cepat. Ini juga contohnya masuk dari sisi lateral. Nah, kalau pasiennya posisinya duduk, dokter bisa masuk dari sini. Tapi usahakan kita melihat arah masuknya jarum. Ini kalau kita menyuntik dengan posisi duduk, ya, posisinya akan seperti ini. Tadi ada, oke, ada gambar tadi mau saya bisa balik sebentar ya.
Mungkin ada yang bertanya, kalau ada yang detil memperhatikan, mengapa posisi jarum saya agak jauh ke bawah? Kenapa tidak langsung dekat dengan probe-nya? Teknik seperti ini tujuannya adalah membuat supaya jarum terlihat sejajar mungkin, separalel mungkin dengan probe. Jadi kalau ada probe, saya contohkan, itu ada probe seperti ini ya dok ya. Jadi kita memang harus kita harus mengusahakan jarum itu separalel mungkin dengan probe seperti ini. Jadi kalau dokter mulainya agak jauh ya dari titik, kalau dokter mulainya seperti ini, dokter mau tidak mau itu akan sangat curam supaya mencapai target yang agak dalam, mungkin 4 cm atau lebih. Dan Ombrajun termasuk target yang cukup dalam. Tapi kalau dokter mulainya agak ke bawah, targetnya di sini dokter bisa sangat linier atau sangat agak sejajar dengan probe. Itu maka jarum dokter akan terlihat jauh lebih jelas. Yang kedua adalah yang perlu kita ingat bahwa bila ini susah saya. Ya. Bila posisi tadi slide-nya saya nggak masukkan, mau jadi saya contohkan saja. Bila posisi probe dengan needle itu membentuk sudut lebih dari 30 derajat, dokter tidak akan bisa lagi melihat jarumnya. Jadi usahakan probe-nya itu, sudut yang dibentuk oleh probe dan jarum itu kurang dari 30 derajat seperti ini. Terlihat ya, Bang Dalton bisa lihat ya? Kelihatan nggak dok? Lumayan ya? Lumayan lah ya. Atau mungkin saya matikan, tapi nggak usah dimatikan ininya, slide share-nya. Jadi harus seperti ini. Kita usahakan selinier mungkin. Jadi kalau dia dalam targetnya, berarti dokter harus mundur sedikit dari probe seperti di gambar yang tengah ini. Maka jarum dokter akan selinier mungkin, sesejajar mungkin dengan probe. Itu akan sangat jelas. Semakin kecil sudut yang dibentuk oleh probe dengan jarum, semakin jelas terlihat needle-nya. Itu rahasia kita ya, Pak Dalton ya. Makanya sekali ambil lulus CIPS tuh Dr. Dalton. Luar biasa. Maaf. Kita teruskan. Mungkin tadi saya agak mundur karena agak perlu dibahas. Ya, ini subacromial injection termasuk yang sering kita lakukan. Subacromial injection kita lakukan pada kasus 1 impingement syndrome dan pada kasus TER. Mengapa? Biasanya pada kasus TER kita tidak hanya menyuntik intratendon dengan regenerative medicine, tapi juga bursanya. Dua-dua itu saya akan kerjakan karena biasanya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Dalton, pada kasus TER kita akan jumpai bursitis juga. Ya. Tesnya dokter mungkin sudah tahu semua, waktu kita tidak banyak, saya izin mungkin agak sedikit mempercepat slide saya. Nanti bisa dibaca ya. Bedanya kalau bursitis itu dia nyerinya baru muncul tidak muncul pada abrupsi di atas 90 derajat ya. Rotator cuff tendinopati itu pada saat abrupsi aktif itu dia sudah nyeri. Nah, ini posisinya. Posisi lagi-lagi sangat penting. Dokter bisa perhatikan, kalau dokter ingin menyuntik lengan yang di sebelah kiri ini, maka tangannya harus dalam kondisi rileks dan supinasi. Dengan kondisi seperti ini, maka tendon supraspinatus dan bursa akan lebih jelas terlihat. Kalau tangannya tidak pada posisi, dokter boleh tes saja, ditaruh misalnya tertutup, atau mungkin agak posisinya agak jatuh, kita akan lihat supraspinatus atau bursanya agak susah dilihat, apalagi kalau bursanya itu tidak ada kelainan, tidak ada bursitisnya. Hanya sedikit space hipoekoik akan kita lihat, bahkan mungkin tidak terlihat sama sekali. Nah, posisi sangat penting. Kalau dokter ingin melihat pada posisi lateral position dari tendon supraspinatus, maka tangannya harus seperti ini. Ini penyuntikan ya. Kita lihat ya, jarum sangat mungkin karena karena bursa ini superficial, dokter bisa sangat dekat dengan probe dan akan menghasilkan jarum yang linier sehingga mudah terlihat.
Ini bursanya tidak terlihat, tapi kita bisa tes dengan melakukan elevasi. Nanti bursa akan terlihat agak sedikit melebar, dan itulah yang menjadi target penyuntikan kita. Nah, ini kita melihat, kalau kita melihat posisi seperti ini, gambaran ultrasonnya, maka posisi tangannya bukan seperti yang supinasi tadi, Dok, tetapi crash position. Mungkin semua kita sudah tahu ya posisi crash position itu seperti apa. Maka bursa akan terlihat dan dokter bisa menyuntik ke intrabursanya. Tandanya bahwa kita dalam bursa adalah terjadi pembesaran dari bursa itu sendiri, enlargement untuk sementara waktu. Kemudian dia akan mengecil kembali. Sedangkan tanda bahwa dokter betul menyuntik dalam sendi, tidak ada enlargement apapun. Kalau dokter melihat ada gambaran terisi kantong, berarti dokter bukan dalam sendi. Mungkin boleh, tapi hanya dalam waktu sekian, tidak lama, 1 detik, 2 detik, dia akan mengalir. Ya, kalau tidak ada enlargement, berarti kita positif dalam sendi. Bila ada, dokter mungkin tidak dalam sendi, mungkin masih di dalam otot atau struktur lainnya. Nah, ini bicep tendon. Ya. Bicipital tendinitis tidak sesering rotator cuff tear dan adhesive capsulitis. Ya, tadi sudah disebutkan Dr. Dalton, kalau kita tadi perlu juga kita tahu bahwa bila kita menjumpai adanya gambaran abnormal pada tendon bicep dari gambaran USG, itu hanya 5% kausanya berasal dari tendon bicep itu sendiri. Jadi jangan suntik di situ, Dok. Cari dulu kelainan di tempat lain. Kecuali dokter menemukan yang pertama memang ada nyeri tekan di area tendon bicepnya tersebut. Kemudian memang ada keluhan nyeri pada saat fleksi aktif atau ekstensi pasif dari lengan atau speed test. Nah, nyeri pada palpasi juga akan menjadi cara kita untuk mengkonfirmasi apakah kita palpasi dengan tangan maupun dengan probe yang sedang kita gunakan. Ini teknik injeksinya, biasanya kalau yang lebih mudah dengan short axis, ya, tapi kita kelemahannya mungkin kita hanya melihat ujung jarumnya saja. Ya, hati-hati jangan terkena tendon kalau kita menggunakan steroid, ya, bisa terjadi ruptur tendon. Dan yang penting kita perhatikan adalah hindari arteri di situ, yaitu arteri humerus sirkumfleksi yang berjalan di sisi lateral dari bicipital groove. Jadi memang usahakan jarum kita itu di posisi medial dari bicipital groove atau dari tendon bicepnya itu sendiri. Jangan lupa menghidupkan Dopplernya untuk mengetahui lokasi dari arteri tersebut. Nah, ini gambarannya ya, Dok, ya. Tendon bicep dengan gambaran cairan di sekitarnya. Tapi hati-hati, saya katakan tadi, bila dokter menemukan ada cairan peritendon, hanya 5% penyebabnya karena kelainan pada tendon bicep itu sendiri. Sisanya dokter harus mencek glenohumeral joint dan rotator cuff lainnya. Ini cara penyuntikannya, ya, Dok, ya. Usahakan agak ke medial. Nah, ini injeksi pada tangan dan pergelangan tangan. Saya hanya menyampaikan yang sering dikerjakan saja, Dok. Tadi kalau shoulder ada 3, glenohumeral joint, subacromial subdeltoid bursa, dan supraspinatus tendon, serta bicep tendon. Nah, ini untuk pergelangan tangan. Kita tahu bahwa itu adalah sangat superficial atau small parts. Gunakanlah ultrasound dengan frekuensi lebih dari 12 MHz. Ya, dokter kalau beli USG, ya, misalnya nih punya pilihan untuk meminta 3 probe. Jadi saya sarankan dokter mintanya probe linear 1 saja, probe curve yang curve 1 saja, dan probe linear dokter minta 2, yaitu antara yang frekuensinya sampai 12, apakah 8 sampai 12, yang satu lagi frekuensi
di atas 12. Kalau yang di belakang saya ini frekuensinya yang satu 10 sampai dengan 15, satunya lagi sampai dengan 18. Jadi ada 2 probe. Karena memang kedalaman muskuloskeletal yang kita lihat itu kan berbeda-beda. Kalau dokter ingin melihat shoulder joint, dokter gunakan yang probe-nya di bawah 15. Kalau dokter gunakan yang ketinggian, nggak nampak glenohumeral joint-nya dan tidak jelas karena memang sangat superficial. Tapi kalau dokter ingin melihat carpal tunnel, melihat nerve yang superficial atau di daerah tarsal, dokter gunakan yang high frekuensi mungkin sampai dengan 18 dan 22. Jadi jangan nanti kita berpikir makin tinggi frekuensi, makin bagus, tidak, tergantung juga struktur yang ingin dokter lihat. Sesuaikan dengan strukturnya. Jadi punya 2 probe linear itu akan lebih baik lagi. Karena belum ada probe yang bisa dari 8 sampai 22, belum ada. Pasti mereka akan membaginya. Gunakan gel yang baik, ya, ada kontak yang sangat bagus untuk yang superficial, ya. Kadang-kadang bahkan kalau kita ingin menyuntik yang nerve yang sangat superficial, saya menggunakan gel steril. Jadi selain ada alkohol dan betadine sebagai pengantarnya, supaya lebih jelas lagi kita gunakan gel yang steril. Ini carpal tunnel syndrome, ya, kita bahas sedikit. Dokter mungkin semua sudah tahu bagaimana anatominya. Mungkin di sini akan saya jelaskan tentang bagaimana mengidentifikasinya. Mungkin sedikit saya share tentang penelitian kami tahun 2019, Agreement between High Resolution Ultrasound and Electrophysiological Examination for Diagnosis of Carpal tunnel syndrome in Indonesian population. Jadi di sini kita tahu bahwa tidak semua kita mungkin bisa punya mesin EMG. Di sini kami mencoba melihat tingkat kesesuaian antara ultrasound dengan EMG. Ternyata sangat baik, Dok. Kapanya di atas 7,7. Dokter kalaupun nanti dokter tidak punya EMG, dokter bisa memastikan carpal tunnel syndrome dengan menggunakan OSG yang dokter punyai. Dokter bisa akses nanti ke link dari artikel kami ini. Jadi hasilnya cukup baik, ya, nilai koefisien kapanya 0,71. Ini adalah penelitian lokasi, ya. Ini adalah carpal tunnel inlet yang sebelah kiri, di mana caranya kita mengukur keliling dari median nerve-nya, kemudian diukur di carpal tunnel inlet dan diukur keliling median nerve pada posisi di atas pronator quadratus. Bila selisihnya lebih dari 0,2, maka itu positif carpal tunnel syndrome, walaupun kita tidak bisa memastikannya dengan pemeriksaan EMG NCP. Silakan jalan-jalan ke artikel kami, Dok, biar banyak yang baca. Dan syukur-syukur ada menjadikan sebagai referensi. Nah, ini adalah ada banyak teknik penyuntikan, ya. Kalau mau aman sekali, ya, tapi mungkin tidak seefektif kalau kita sedekat mungkin dengan nerve-nya. Kita kalau hanya menggunakan steroid, dokter bisa melihat celah ini. Mungkin bagi teman-teman yang masih baru memulai menggunakan ultrasound, celah ini juga sudah cukup efektif untuk penyuntikan carpal tunnel syndrome. Tapi ini memang short axis dan tidak sulit sebetulnya. Ini posisi duduknya, pasien duduk, tangan itu diusahakan rileks, ya, jari difleksikan sehingga ruang antar tendonnya menjadi maksimal. Oke. Pastikan dulu struktur-struktur yang kita harus kenal, Dok, mana arteri, mana nerve, ya. Kalau tendon kena mungkin hanya sakit saja, tapi kalau arteri mungkin kita perlu melakukan tindakan tampon yang agak lama sekali, pressure. Saya pernah mengenai arteri radialis melakukan injeksi carpal tunnel syndrome karena saya salah melihat posisi arah masuk jarum. Saya melihat ke lateral, nggak taunya jarum saya masuk dari medial, dan itu rupanya pas dekat arteri radialis. Lumayan lama, Dok, menekan arteri radialisnya, udah seperti orang kateterisasi jantung. Ya, tapi ya jadi pelajaran sih, jangan capek dan jangan hilang konsentrasi saat kita melakukan penyuntikan. Yang aman di celah itu, Dok. Kenapa saya pakai celah itu? Supaya mungkin bagi dokter-dokter yang baru mulai aman karena jauh dari nerve-nya dan juga hasilnya efektif.
Atau bisa gunakan triamcinolone kalau dalam masalah kasus-kasus inflamasi. Ini penempatan probe-nya, dokter boleh kerjakan yang out of plane. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan. Nah, setelah pasien disuntik, kita minta dia untuk mengekstensikan jari-jarinya supaya obat itu bisa masuk dalam carpal tunnel. Ini cara yang klasik, tapi mungkin perlu saya sampaikan untuk cara yang agak lebih aman dibandingkan cara yang sudah sering kita kerjakan. Nah, ini perlu kita mengenali apakah itu median nerve atau bukan. Sebetulnya tidak sulit, dok. Asal mesinnya high-end. Tapi kalau mesinnya tidak high-end, itu ada triknya. Biasanya saya akan menggunakan scanning singkat dulu. Ini video ya, sepertinya mungkin izin saya share sedikit. Ini gimana? Oke. Nah, ini sudah jalan, dok. Ini gimana caranya biar hilang. Dokter bisa lihat di sini, ya, median nerve itu adalah yang gambarannya seperti honeycomb ini. Ya, dia bergerak karena kita lakukan tracking. Ini. Kemudian sampai ke upper arm, ya. Ini adalah gambaran dari median nerve-nya. Kita bisa letakkan saja kursor kita di sini, dok. Jadi dia nggak hilang-hilang gitu. Kita ikuti. Sebetulnya kalau sudah terbiasa melihat, dokter bisa pastikan. Ini maaf, ini antara gambar dengan ini agak tidak selevel. Ini tolong diabaikan. Ini saya memasuki ke kubital, ke elbow, kemudian terus lebih ke distal. Nah, ini kita tandai selalu median nerve tersebut. Penting nanti untuk dokter memperhatikan untuk memastikan apakah itu median nerve atau bukan, yaitu dengan melakukan tracking dari distal ke proksimal, di mana median nerve itu akan tetap bisa terlihat, sedangkan tendon itu sudah habis saat kita sudah makin ke proksimal. Nah, ini contohnya di pronator quadratus. Kita tandai, dan kita lebih ke distal. Ini dia akan terus naik, dok, sampai ke carpal tunnel inlet. Kalau tendon itu tidak akan bergerak seperti pergerakannya si nervus medianus tadi. Jadi kalau kita lebih ke distal, ya, maka nervus medianus ini akan terlihat tetap dengan struktur yang sama. Sedangkan tendon, ke proksimal, maaf dok. Sedangkan tendon, bila kita naik ke proksimal, maka tendon itu sudah hilang berganti menjadi otot. Jadi strukturnya sudah berbeda. Kalau dokter ragu untuk menentukan ini mana yang nerve, mana yang tendon, ini nerve, ini tendon, mungkin agak mirip dok, apalagi kalau mesinnya mungkin agak susah membedakan, maka cara untuk mengidentifikasi median nerve adalah waktu kita terus jalankan probe-nya ke proksimal, maka median nerve ini akan tetap gambarannya seperti ini, sedangkan yang tendon sudah hilang semua, dok, karena sudah berganti menjadi gambaran otot. Ya. Oke. Kita teruskan. Gimana caranya biar habis? Nah, ini adalah median nerve hydrodissection, dan kita juga bisa, kalau kita ingin menempatkan obatnya agak sedikit lebih dekat dengan median nerve, maka dokter bisa melakukan pendekatan longitudinal approach seperti ini. Ini harus sangat hati-hati, dokter harus betul-betul bisa mengenali mana yang tendon, mana yang median nerve. Median nerve biasanya terletak di atas tendon, kemudian yang kedua, pergerakannya tidak seaktif atau tidak sedinamis dari tendon. Nah, ini adalah median nerve-nya. Ini tendonnya, emang agak mirip dok, makanya kadang-kadang kalau dokter belum terlalu terbiasa, kerjakan teknik yang seperti yang di awal saya presentasikan tadi. Ini adalah hydrodiseksi median nerve menggunakan dextrose 5%. Di bawahnya adalah nerve. Kebayang kalau dokter nerve-nya, jarumnya nggak bisa lihat ujungnya, dokter akan masuk ke dalam nerve.
dan masalahnya menjadi semakin semakin banyak pada pasien. Ini trigger finger, Dok. Trigger finger sangat sering kasusnya. Saya rasa saya lebih sering melakukan penyuntikan trigger finger dibandingkan CTS. Kenapa? Kalau trigger finger biasa datang sudah pada fase kronik, memang tidak ada pilihan lain selain kita lakukan rilis atau penyuntikan terhadap tendon sheath-nya. Ya, yang kita suntik biasanya ada puli E1 ya tanpa hipoechoik berbentuk seperti parabola. Kita udah tahu semua gejalanya terkunci, awalnya hanya kaku, lama-lama menjadi terkunci. Nah, ini ada skalanya, ada skala 0, 1, sampai dengan 4. Ya. Kadang-kadang kita jumpai pasien dengan skala 4, yaitu deformitas yang menetap pada jari-jari. Jari tidak bisa ditekuk dan juga tidak bisa lagi diluruskan. Kita bisa menggunakan teknik short axis, tapi memang terlalu dangkal targetnya, atau teknik long axis. Asal pada teknik long axis, dokter hati-hati dengan pembuluh darah. Dan untuk teknik short axis, dokter juga harus memastikan bahwa sebetulnya pada area tendon sheath tersebut di bagian lebih ke deep-nya ada neurovascular bundle di situ. Inilah target kita. E1 pule itu di daerah sini, dan ini memang sering menjadi tempat terjadinya nodul, terbentuknya nodul karena adanya didahului oleh proses cedera sebelumnya. Ini kita diminta untuk menghindari crease-nya ini, karena jadi kita tempatkan jarum kita hanya di lokasi-lokasi yang disilang. Seperti itu. Injection site-nya, jarum kita, ini kalau short axis, hati-hati dok, pastikan di sini dulu kita bisa melihat nerve vascular bundle-nya, baru kita masukkan jarum atau kita lakukan penyuntikan. Nah, Decorven ya itu juga lumayan, beberapa mungkin sebulan itu mungkin ada 5 sampai 8 pasien dengan Decorven yang datang ke klinik kami di rumah sakit ya. Biasanya saya memilih untuk tindakan konservatif dulu kalau di bawah 2 minggu atau di bawah 1 bulan dan fisioterapi. Kalau gagal maka dilakukan penyuntikan. Tekniknya dokter bisa lakukan teknik short axis atau short axis, yang penting dokter jangan sampai mengenai pembuluh darahnya. Ya, tempat penempatan needle kita ya. Nah, sebelum saya lupa, jika kita ingin melakukan teknik short axis, dokter harus tempatkan targetnya di tengah-tengah monitornya. Kemudian baru supaya apa? Supaya jarum ini kita bisa tempatkan juga di tengah-tengah probe. Jadi sinkron antara penempatan jarum dengan penempatan target di visual kita. Mungkin ini juga perlu dok ya tentang dosis yang digunakan ya, triamcinolone berapa ya biasanya, ini bisa dokter lihat di sini. Sedangkan jika kita ingin melakukan regeneratif treatment, dokter menggunakan dextrose ya. Untuk tindakan intraperiartikular itu kita menggunakan antara 12,5 sampai dengan 25 dextrose. Ya, kemudian untuk tindakan untuk neural itu kita gunakan tidak boleh lebih dari 5%. Nah ini pilihannya dok, untuk dosisnya juga large joint berapa, medium berapa, dan small joint berapa. Ini menjadi panduan kita untuk pilihan dosis steroid. Nah pertanyaannya adalah, ya sebelum saya tutup, ya, apakah kita langsung melakukan penyuntikan? Itu sudah pasti tidak. Ya, tetap kita harus memulai dengan terapi non-intervensi terlebih dahulu. Kita kerjakan pemberian obat-obatan. Ya, tetap selalu ada tempatnya pemberian antiinflamasi pada fase akut dan subakut. Dan kalau sudah jatuh kepada kronik, misalnya nyeri lutut kronik di atas 3 bulan, dokter juga bisa menilai apakah pasien sudah mengalami sentral sensitisasi dan sensitisasi.
Baik kita kan. Nah, kemudian jika pasien sudah mengalami sentral atau peripheral sensitisasi, mau tidak mau dokter sudah harus memberikan obat-obatan yang bekerja untuk itu. Tidak cukup hanya dengan melakukan penyuntikan steroid maupun obat-obatan lainnya. Pilihannya adalah dokter menggunakan anti-neuropathic pain. Pregabalin itu bisa ada tempatnya pada kasus-kasus chronic joint pain atau chronic pain lainnya. Karena apa? Karena sudah terbentuk peripheral dan sentral sensitisasi. Setiap kasus chronic pain itu kemungkinan besar akan menimbulkan akan memicu mekanisme sentral, peripheral dan sentral sensitisasi. Antiinflamasi seperti COX-2, pemberian COX-2 itu ada tempatnya, tetapi memang tidak dalam jangka waktu yang lama. Itu juga dengan anti-neuropathic pain pada kasus muskuloskeletal pain ini. Ya, apakah setelah disuntik dia masih akan butuh? Tergantung hasil yang kita dapatkan. Kalau memang hanya parsial, kita masih boleh memberikan obat-obatan tersebut. Jadi yang penting adalah tidak hanya menentukan target yang disuntik, tapi menentukan jenis nyeri apa sebetulnya yang terjadi pada pasien kita. Pada kasus kronik, kita harus tahu jangan sudah ada neuropathic pain-nya, tidak hanya inflammatory pain-nya, bahkan mungkin mixed pain, seperti presentasinya Dr. Luhu di awal tadi. Dokter harus identifikasi. Jadi tetap, walaupun kita mengerjakan intervensi, tetap prosedurnya yang pertama tentukan skor nyeri, yang kedua tentukan mekanisme nyeri, yang ketiga tentukan pain generatornya. Kalau dokter gagal dalam tindakan non-intervensi atau konvensional menggunakan obat-obatan atau medikamentosa, dokter boleh mempertimbangkan tuh tindakan intervensi minimal invasif. Jangan langsung dok nyeri suntik, enggak. Karena tidak selamanya kalau dia nyerinya kasus jenisnya tidak sesuai, ya obat yang kita berikan juga tidak akan efektif. Selalu akan harus dipertimbangkan tempatnya untuk anti-neuropathic pain pada kasus kronik muskuloskeletal pain dan juga obat-obatan anti-inflamasi pada kasus akut, subakut, atau eksaserbasi akut. Ya, demikian saja penyampaian saya, Dr. Puji. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Prof. Desi yang sudah menyampaikan dengan sangat detail dan bagus sekali ya. Saatnya kita masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi ini memang mengambil waktu 15 menit sampai 30 menit untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami akan dirangkum. Mungkin beberapa pertanyaan nanti tidak bisa terjawab seluruhnya, tetapi pertanyaan ini akan dijawab oleh para speaker kita dan nanti akan di-emailkan kepada baik. Sebagai pertanyaan yang pertama, mungkin ini kepada Dr. Dalton atau Prof. Desi, mungkin ada pertanyaan dari, wah ini dari Profesor Darwin Amir dari Padang. Pertanyaan beliau adalah, penggunaan USG saat ini sangat menggembirakan, terutama bagi dokter saraf yang berminat. Kita tahu, baik USG dan hasil pemeriksaan serta tindakan sebagai pengobatan di mana area ini akan bersinggungan dengan disiplin ilmu lain, yakni radiologi dan ilmu bedah. Nah, bagaimana pengalaman teman sejawat di lapangan dengan kedua bidang tersebut? Apakah aman-aman saja? Ya, itu mungkin bisa dijawab nanti oleh Dr. Dalton dan Prof. Desi. Kemudian kepada Dr. Luhu, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Dr. Filemon Tarigan. Ini apa the best option untuk analgesik yang direkomendasikan untuk nyeri, baik itu nociceptive ataupun yang mixed pain, yang tingkat sedang sampai berat dengan gangguan fungsi ginjal. Ya, kemudian kepada Dr. Dalton, Dr. Dalton, ini pertanyaan dari Dr.
Putra Martin Widanta, apakah dalam melakukan scanning shoulder cukup satu view saja? Mungkin itu dulu, bisa langsung ditanya, nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dipersilahkan. Yang mana duluan ini dijawab? Bang Luhut dulu ya. Oke. Silahkan Prof. Desi barangkali ya. Prof. Desi silahkan. Baik. Silahkan Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaan Prof. Darwin yang sangat bagus sekali, Prof. Ya, memang adanya tumpang tindih kompetensi, mungkin lebih tepat kita sebutkan, dalam hal penggunaan ultrasound untuk tindakan intervensi pain management ini. Nah, tumpang tindih ini sudah dibicarakan sudah cukup lama, Prof. Ya, tetapi alhamdulillah kita sudah punya white paper yaitu kesepakatan antara 5 bagian yang melakukan tindakan pain intervensi, baik yang blind dan dengan guiding ultrasound dan siam. Jadi 5 bagian itu, baik itu bedah Prof, bedah saraf, bedah ortopedi yang mengerjakan tindakan seperti kita, kemudian anestesi, rehab medik, dan neurologi. Jadi kalau untuk itu tidak ada lagi restriksi ataupun persinggungan yang tidak nyaman antara kelima bagian tersebut, karena kita sudah sepakat kelima bagian tersebut boleh mengerjakan asal dengan syarat memiliki SKT atau sertifikat kualifikasi tambahan yang kemudian juga kedepannya harus memiliki STRKT yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi ada punya 2, Prof, asal dia punya SKT yang dikeluarkan oleh kolegium dan punya STRKT yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, dia kompeten dan berhak mengerjakan. Tidak ada bagian lain yang boleh melarangnya, karena kita sudah punya white paper untuk hal tersebut. Kemudian kita juga punya PNPK, Panduan Nasional Tata Laksana Nyeri, ya, itu juga sudah menyepakati bahwa kelima bagian tersebut boleh mengerjakan pain intervensi baik dengan siam maupun ultrasound guiding. Kemudian bagaimana dengan radiologi? Nah, ini seru, Prof. Prof itu sangat update, tahu apa yang terjadi ya. Memang kita sedang ada membuat kesepakatan dengan bagian radiologi, ya, di mana radiologi sudah turun peraturan Kemenkes yang baru tentang persyaratan itu. Tapi sedang kita lakukan proses agreement juga, Prof. Jadi radiologi kan kita menggunakan sebagai guiding. Untuk diagnostik memang kita tidak berhak menuliskannya ke dalam sebuah impresi hasil temuan dari pemeriksaan kita. Itu adalah ranahnya radiologi. Tetapi untuk ranahnya guiding, berhubung kita sudah punya PNPK yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan punya white paper, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Tapi memang saat ini sedang ada proses membicarakan tentang bagaimana koneksivitas dan bentuk kerjasama antara radiologi dengan bagian non-radiologi yang menggunakan alat-alat yang sama. Tidak hanya neurologi, ada bedah ortopedi, ada bedah urologi, ada juga bagian-bagian lain yang sebetulnya atau objin yang menggunakan peralatan yang sama. Mungkin itu jawaban dari saya dulu, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Desi. Jelas ya, Prof. Darwin Amir. Selamat siang, Prof. Yang berikut mungkin pertanyaan ke Dr. Dalton tadi. Jelas ya? Oh, ya. Silakan, Dr. Dalton. Jelas, ini pertanyaan dari Dr. Martin ya, yang menyatakan apakah cukup satu view ya. Jadi kita tetap harus mengikuti protokol scanning shoulder tadi ya. Kita mulai dari anterior, lateral, posterior ya. Jadi kita tidak cukup hanya satu view. Kita harus selalu melakukan view short axis ataupun long axis, mungkin oblique beberapa ya. Dan harus selalu kita bandingkan dengan kontralateral. Misalnya kita lagi periksa curiga ada nyeri di shoulder kanan, kita harus membandingkan dengan shoulder kiri, bagaimana gambaran normal ataupun membandingkan dengan yang patologis di sisi sebelahnya.
Ya, jadi tidak cukup hanya satu view, harus dilakukan short dan long axis ya, secara bersamaan dan real. Saya rasa jelas ya, Dr. Puji. Ya, terima kasih Dr. Dalton. Berikutnya pertanyaan yang ke Dr. Luhu. Silakan Dr. Luhu. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Dr. Filemon ya. Ya. Yang menanyakan penggunaan kombinasi NSAID dan gabapentinoid ya, dalam ini pregabalin mungkin apabila pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Ini memang suatu dilema juga karena memang penggunaan NSAID ini efek samping yang paling sering dalam NSAID itu adalah karena dia bersifat penghambat dalam prostaglandin ya, sehingga dia mempengaruhi atau regulasi di daerah ginjal. Otomatis hampir seluruh NSAID itu mempengaruhi fungsi ginjal. Apabila ada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, kita harus memilih NSAID lain yang lebih aman. Contoh misalkan pemberian acetaminophen atau paracetamol. Memang ada sebagian yang beranggapan bahwa paracetamol ini bukan sebagai suatu NSAID, tapi karena paracetamol ini hanya bisa memiliki efek analgetik dan antipiretik, tapi antiinflamasinya enggak. Walaupun ada yang tidak menganggap dia sebagai suatu NSAID, tapi penggunaan paracetamol untuk analgetik ini bisa kita pertimbangkan. Karena paracetamol dia bekerja mempengaruhi efek sentral dari nyeri itu sendiri, tidak sebagaimana NSAID pada umumnya yang baik yang non selektif maupun yang selektif, sehingga mungkin sebagai satu pilihan. Atau misalkan kalau gangguan ginjalnya tidak terlalu parah, kita bisa menggunakan dua kombinasi antara analgetik sederhana dalam hal ini acetaminophen atau paracetamol dengan menggunakan NSAID walaupun dengan dosis yang lebih kecil. Baru kalau misalkan setelah penggunaan akut begini tidak berlangsung menjadi kronis, untuk pertimbangan analgetik adjuvan dalam hal ini obat-obat gabapentinoid seperti misalkan pregabalin itu bisa sebagai suatu pilihan. Mungkin kombinasi disinilah seni kita sebagai seorang dokter untuk mengcombine obat-obat yang nefrotosik apa tidak sehingga pasien lebih diuntungkan. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Puji. Terima kasih. Terima kasih Dr. Luhu, jelas ya, cukup jelas. Kita lanjutkan pertanyaan berikut. Ya, ini pertanyaan ditujukan ke Prof. Desi mengenai kontraindikasi relatif pasien dengan OA genu grade 3 yang telah dilakukan aspirasi cairan supra, patelar, bursa, dan injeksi steroid berulang. Namun setelah evaluasi ulang masih didapatkan cairan. Apakah ini termasuk kontraindikasi relatif dan apakah intervensi harus dihentikan? Itu ya untuk Prof. Desi. Kemudian kepada Dr. Luhu, ada lagi pertanyaan. Pada kasus dengan nyeri radikulopati lumbal, baik servikal, yang digunakan NSAID dan gabapentinoid, bagaimana pengaturan dosisnya? Apakah dimulai dari dosis yang paling rendah untuk kasus yang biasa ya? Dan berapa lama penggunaannya? Bila nyeri sudah hilang, apakah langsung di stop atau perlu di tapering off? Kemudian bagaimana monitor terhadap penggunaan gabapentin jangka lama? Mungkin itu kepada Dr. Luhu dan Prof. Desi. Silahkan. Terima kasih. Pertanyaannya tentang bagaimana tindakan selanjutnya untuk pasien yang sudah 3 kali dilakukan intervensi, yaitu aspirasi dari cairan bursa dan juga penyuntikan steroid, tapi hasilnya tidak optimal. Nah, sebetulnya untuk aspirasi, Dok, kalau memang kita menganggap itu adalah perlu kita aspirasi karena jumlahnya memang cukup besar, cukup banyak, dokter tetap boleh mengaspirasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh diberikan obat-obatan seperti steroid? Saya rasa itu juga tidak boleh lagi, Dok, karena memang perhatikan waktu intervalnya. Yang kedua, memang ada batasan atau limitasi penggunaan steroid. Nah, kemudian, sebetulnya seperti saya katakan tadi, penyuntikan itu bukan segalanya. Kita juga harus perhatikan apakah dia sudah menghindari faktor risikonya, berat badan misalnya.
dokter menyuntik, tapi berat badan tetap overweight, itu tidak akan tetap, pasien akan kembali dalam kondisi seperti semula karena tidak adanya pengurangan dari beban terhadap sendi lututnya. Kemudian bagaimana dengan makanan-makanan tertentu memang dia tidak boleh konsumsi, dan belum lagi aktivitas yang memang akan memperberat kondisi OA-nya. Jadi jangan menganggap, oh ini kayaknya penyuntikannya yang gagal. Belum tentu, penyuntikannya sudah benar, tetapi faktor risikonya tidak diatasi, tidak diperbaiki. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, apakah pilihan yang lainnya ada? Ada, dok. Biasanya saya memilih kita bisa lakukan proloterapi. Ya, proloterapi karena dokter tidak mungkin menyuntikkan steroid terus-menerus. Dextrose itu punya efek balance, membran balancing, ya, kemudian juga punya efek regenerasi, punya efek anti nyeri. Jadi kalau kita hanya mengharapkan supaya nyerinya berkurang, pasien bisa beraktivitas, pilihannya bisa banyak. Kalau grade 3 memang kalau saya mengerjakan proloterapi dan juga mengerjakan PRP dalam hal ini sebelum masuk ke operasi. Diberikan steroid tidak bijaksana lagi karena memang sudah terbukti tidak efektif. Dan yang kedua ya dokter perhatikan juga faktor-faktor lain yang bisa memperberat dan juga yang bisa memperingannya. Nah yang kedua, kalau dokter hanya menyuntik intraartikular, ya tidak melihat juga struktur yang lain, pada pasien dengan OA itu bisa saja yang sering terjadi adalah adanya cedera pada MCL-nya, medial collateral ligamennya. Dokter juga harus treat itu, dokter harus cari, makanya ultrasound akan sangat membantu dok untuk mendiagnosis sebetulnya pasien masalahnya apakah hanya OA-nya saja, jadi dia masalahnya juga ada masalah periartikular, ada MCL, ada bursa, ada tendon di situ yang memang harus dokter treat juga, dan pilihannya biasanya ada yang boleh kita berikan adalah dextrose ataupun PRP. Demikian jawaban saya, Dr. Puji. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Desi. Kepada Dr. Luhdi, ya. Silahkan. Terima kasih, dokter. Jadi dari pertanyaan tentang penggunaan gabapentinoid dalam hal ini pregabalin, ini dosis yang dianjurkan memang berkisar antara 150 mg sampai 300 mg per hari. Jadi biasanya kita mulai dengan dosis yang kecil, karena memang dosis yang 150 mg sampai 300 mg per hari ini bisa di luar negeri, makanya dibuatkan sediaan oleh PT Veron, ini ada yang disediakan 75 dan disediakan 150. Jadi mulai dengan dosis yang kecil. Kita amati, kemudian kita ikuti perjalanan penyakitnya dengan keluhannya. Kemudian yang kita perhatikan adalah efek-efek samping dari klinis dosis yang dinaikkan perlahan. Contoh misalkan pasien dengan efek samping kelelahan, misalkan pusing, dizziness, giddiness, nyeri kepala, itu bisa timbul. Apabila efek samping ini timbul, saya sarankan dosis bisa kita kurangi atau dengan kombinasi analgetik yang lain. Untuk seberapa lama, memang belum ada kesepakatan. Ada beberapa studi yang dikatakan di sini, satu penelitian mengatakan bahwa ada evaluasi penggunaan obat sampai 52 minggu. Udah hampir berapa bulan tuh ya. Ada 2 kali penilaian, ada yang penilaian pertama pada 8 minggu, kemudian yang kedua penelitiannya dinilai lagi pada 52 minggu penggunaan pregabalin. Pada penggunaan 8 minggu itu efek dari pregabalin masih baik, dengan efek placebo yang sangat berbeda dengan penggunaan obat itu sendiri. Tetapi setelah 52 minggu ternyata efek dari placebo ini tidak jauh berbeda dengan penggunaan gabapentin, bahkan lebih banyak efek sampingnya. Hal ini tergantung dari variasi individual memang. Tidak satu orang, satu pasien tidak sama dengan pasien yang lain. Bahkan pengalaman ada sampai beberapa bulan saya gunakan pregabalin, begitu kita kurangi dosisnya, penderita malah seperti ketakutan. Bahkan mereka meminta dosisnya tetap berlangsung setelah beberapa bulan. Ini kalau misalkan gejala sudah membaik, ada baiknya juga kita gunakan, kita bisa kurangi dengan dengan tapering off. Mungkin dosis yang paling minimal yang berefek baik terhadap pasien itu bisa kita gunakan dalam jangka waktu lama. Cuman sampai berapa lama ya penelitiannya dia sampai 52 minggu, berarti udah 10 bulan lebih. Tidak ada hal yang pasti. Mungkin kita harus
cari literatur lain yang mengatakan sampai sejauh mana boleh pregabalin digunakan. Mungkin sementara itu, Dr. Puji. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Luhu. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Masih ada sisa pertanyaan. Yang pertama ke Prof. Desi ya. Ada pertanyaan dari Dr. Hasmawati Basir. Bagaimana risiko penularan COVID-19 pasien yang mau dilakukan injeksi lokal, baik itu untuk dokter sendiri maupun kepada pasiennya. Kemudian juga ke Prof. Desi ini ada kapan Prof membuat pendidikan fellow untuk pain intervensi. Dan satu lagi ya, berapa jarak waktu penyuntikan triamcinolon dari satu penyuntikan ke penyuntikan berikutnya yang aman supaya bisa tidak terjadi fibrosis jaringan. Kemudian ke Dr. Luhu, satu ya, ini dari Dr. Margaret ini, apa ada tata laksana non farmakologi seperti aktivitas fisik yang khusus dan cocok untuk orang dengan upper limb pain yang sering kambuh? Mungkin itu saja, dipersilahkan. Mungkin saya dulu, Bu. Ya, silakan. Prof. Izin, Prof dulu, silakan. Enggak, silakan Dr. Luhu. Saya yang kedua kayaknya. Silakan. Dr. Luhu boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan Dr. Margaret, mungkin ini sehubungan dengan, saya rasa dengan rehabilitasi ya. Rehabilitasi mungkin ini domainnya dokter rehabilitasi medik. Tugas kita sebagai neurolog itu adalah mengurangi pain yang timbul, kemudian memantau gejala klinis, efek samping. Apabila sudah ada gejala klinis yang mengarah ke kelemahan motorik misalkan, maka kita harus merujuk, atau nyeri yang kronis yang tidak sembuh-sembuh, mungkin kita bisa merujuk kepada intervensionis misalkan untuk dilakukan penyuntikan dan lain sebagainya. Tetapi untuk terapi non farmakologis mungkin kita lebih bisa minta bantuan kepada dokter ahli rehab medik. Kira-kira mereka juga paham tentang itu. Kalau saya menjelaskan tentang rehab medik ini mungkin bukan kompetensi saya, mohon maaf. Mungkin kita bisa mengusulkan ke rehab medik. Sementara kalau misalkan ya edukasi kepada pasien belum ada rehab medik, kita paling memberikan terapi tergantung dari penyebabnya, misalkan untuk membatasi gerakan, membatasi ROM dan lain sebagainya, sambil memantau kemajuan pengobatan tersebut. Mungkin itu sementara Dr. Puji yang bisa saya berikan jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Luhu, cukup jelas. Kepada Prof. Desi, silakan Prof. Terima kasih Dok. Ada pertanyaan tentang bagaimana penyuntikan muskuloskeletal pada masa-masa pandemi COVID ini ya, Dr. Puji. Iya, betul. Yang jelas, yang pertama, screening itu harus berjalan. Ya. Jadi pasien kalau kita akan suntik, kalau di rumah sakit kami itu screening kan sudah mulai dari pintu depan, kemudian diulang lagi di poli, kemudian ya kalau ada tindakan operatif ya kita ulang lagi di OK. Nah, kalau screening sudah berjalan, kita rasa sudah melakukan langkah-langkah pengamanan baik untuk terutama untuk kita sendiri dan untuk lingkungan rumah sakit. Kemudian yang kedua, walaupun screening sudah sangat baik, tapi karena tidak ada swab ya, mungkin tidak itu. Yang OTG kan juga banyak ya, Dokter Puji ya tadi ya. Iya. Tetap kita harus melindungi diri kita. Kalau saya melakukan tindakan tetap dengan APD. Jadi masker, kemudian kacamata atau face shield, kemudian handscoon dan baju gaun. Jadi karena kita tidak ada intervensi yang agak terlalu dekat ke arah area wajah, ya kita tidak perlu mungkin sampai menggunakan hazmat. Ya, cukup dengan APD level 2. Kami menggunakan APD level 2 untuk di ruangan tindakan. Kemudian keamanan pasien berarti kan antar pasien dengan pasien sudah di screening di depan. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk pasiennya sendiri kita harus gunakan
kita harus bukan steril ya, desinfeksi itu dikerjakan selalu. Prosesnya pasien naik ke tempat tidur, turun tempat tidur, kalau perlu alasnya memang diganti ya. Kemudian kalau untuk tindakan langsungnya saya rasa tidak terlalu banyak berbeda ya. Injeksi tidak akan menularkan COVID ya kan, karena kita tahu bahwa sistemnya droplet ya, dari droplet dan melalui mukosa. Lindungi diri kita dengan screening yang betul, kemudian menggunakan APD yang sesuai. Mungkin kalau ragu, gunakan APD yang di atas levelnya juga boleh. Untuk pasiennya juga, pasien menggunakan masker, dan jangan kita juga pasien juga sembarangan saja ya, bergonta-ganti naik ke tempat tidur tindakan tanpa kita lakukan proses desinfeksi di situ. Kalau saya mengerjakan itu, disemprot lagi itu tempat tidurnya dengan desinfektan. Kemudian kalau di praktek itu memang lapis alas kepalanya selalu diganti per pasien. Kemudian ya waktu dia masuk, dia juga harus menjalani prosedur cuci tangan, desinfeksi dengan hand sanitizer untuk pasien sendiri maupun oleh dokternya. Itu Dokter Puji. Kemudian pertanyaan kedua tentang kapan Prof dibuka fellowship. Sebetulnya kan kita punya 2 proses ya dok ya, saya lupa dokter siapa, dokter yang tadi bertanya. Dokter Reno. Dokter Reno. Dokter Reno. Kalau dokter sudah pernah mengajukan SKT, maka SKT dokter itu akan diajukan untuk STRKT setelah melewati in-house training. Nanti insya Allah Juli atau Agustus kita kerjakan setelah pandemi COVID ini mereda. Tapi kalau dokter belum pernah mengusulkan SKT, maka memang dokter harus mengikuti program fellowship. Saat ini POKDI dan Kolegium serta PP Perdosi sedang sangat-sangat intensif melakukan persiapan. Ya, kita ada komisi fellowship, ada komisi subspesialis itu sedang bekerja keras karena memang berkas itu harus sudah kita usulkan sebelum September 2020 untuk program pendidikan fellowship dan subspesialis nyeri dan nyeri kepala. Jadi kalau bertanya kapan, insya Allah setelah di atas September 2020 kita akan bisa lebih pasti kapan kita bisa memulai itu, karena butuh persetujuan dari Konsil Kedokteran Indonesia. Insya Allah persetujuan itu sebetulnya sudah hampir rampung, tinggal memang mekanisme administrasinya tetap harus kita penuhi terlebih dahulu. Jadi sabar dok, insya Allah setelah September 2020 mungkin paling lama Januari 2021 fellowship sudah harus berjalan. Terima kasih. Bentar. Mungkin satu lagi tadi, Prof, mengenai jarak penyuntikan triamcinolon, pertanyaan Dr. Rudi Suradi. Dr. Rudi, jarak penyuntikan yang aman. Kenapa penyuntikan kita ulang pada satu target? Biasanya kita yakin diagnosis kita benar, tapi hasilnya tidak optimal. Berarti kalau dokter memang memutuskan itu perlu diulang, jaraknya seperti yang tadi saya sebutkan di slide saya itu minimal 4 minggu. Minimal 4 minggu. Tapi jangan lupa dok, kalau misalnya tindakan pertama gagal, mungkin bukan harus diulang, tapi diganti target penyuntikannya. Mungkin diagnosis kita yang harus kita revisi. Itu dulu. Jadi pastikan memang sudah benar, baru teknik kita benar, baru kita pertimbangkan untuk mengulang kembali. Demikian Dr. Puji. Iya, terima kasih sekali Prof. Cukup jelas ya. Jadi beberapa pertanyaan mungkin ada yang belum terjawab, tapi kami berjanji bahwa pertanyaan berikutnya bisa akan diperoleh jawabannya lewat email masing-masing ya. Jadi demikianlah acara webinar kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh speaker, Dr. Luhu, Dr. Dalton, Prof. Desi yang sudah sangat baik sekali menyampaikan masalah tentang manajemen upper limb pain pada hari ini, baik dari sudut farmakologinya, manajemen farmakologi, diagnostik ya dengan ultrasound, dan juga penanganan dengan intervensi yang di-guiding oleh ultrasound. Sangat bagus sekali, terima kasih. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Veron ya yang sudah memfasilitasi acara webinar kita hari ini.
Kepada para peserta, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan perlu kami beritahukan bahwa sertifikat sudah dapat diperoleh dalam jarak 1 sampai 2 minggu ke depan. Demikian acara webinar kita sudahi. Terima kasih. Salam kepada kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Dalton. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Luhu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Ya, terima kasih, Dr. Luhu. Makasih, Ton. Makasih, Ton. Ya, bye-bye. Terima kasih ya, Prof. Desi, Dr. Puji. Dr. Yusuf, makasih. Terima Dr. kasih, Dr. Pak Luhu. Hendri. Yusuf ya. Dr. Dalton. Oke, makasih. Ayo. Peron. Peron, Mas Peron, mana? Prof. Desi. Mana Pak gambarnya? Hendri. Oke, Pak Hendri, terima makasih, Pak kasih. Hendri. Ya. Ya, terima kasih Prof. Ya. Dokter. Yuk. Ya, makasih. Ya. Thank you, Dok. Pagi. Thank you, Dokter. Ya, makasih supportnya ya. Ya, Dokter ya. Puji, makasih. Terima Dokter kasih ya, Pak Yusuf, Hendri. terima kasih banyak. Lancar Puji. semua. Kak Puji, Ya, betul. Apa itu? Ya, tadi suara saya nggak jelas ya? Ada putus-putusnya, Tom. Iya. Ada Ada putus-putus putus-putus. Dalton. Ya, makanya beberapa di apa itu di chat itu